Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Ya, bisa kita mulai ya. Baik, dokter. Sudah nampak slide-nya? Sudah, dokter. Ya, kalau sudah mungkin bisa kita mulai. Topik kuliah hari ini adalah tentang perdarahan subarachnoid atau subarachnoid hemorrhage atau disingkat dengan SAH. Ya. Apa itu perdarahan subarachnoid? Saya kira sudah pada tahu ya, bahwa perdarahan subarachnoid itu terjadi karena adanya pecah pembuluh darah di ruang subarachnoid. Ya, pembuluh darah yang berada di ruang subarachnoid. Nah, perdarahan subarachnoid yang kita bicarakan pada hari ini adalah perdarahan subarachnoid spontan. Spontan berarti dia bukan karena trauma. Ya, ini terjadi karena ada kelainan pembuluh darah. Biasanya perdarahan subarachnoid itu terjadi oleh karena adanya ruptur dari aneurisma yang ada di pembuluh darah. Paling sering lokasinya berada di daerah sekitar sekitar sirkulus Willisi biasanya. Ya, sirkulus Willisi itu berada di sini nih kalau dilihat scan. Nah, di sekitar di bawah dasar otak, kemudian dia dekat dengan batang otak. Sehingga kalau terjadi pecah pembuluh darah di situ, maka sangat berisiko untuk terjadi penekanan pada batang otak. Ya. Kalau kita lihat pada gambar ini, ya, perhatikan gambarnya, ini lokasi yang sering terjadi perdarahan subarachnoid. Ya. Kenapa sering terjadi di sini? Karena di sini kalau kita lihat, dia merupakan daerah yang yang pembuluh darahnya membentuk sirkuit. Bisa dibayangkan secara embrional pembentukan pembuluh darah di situ rawan sekali untuk terjadi kecacatan atau cacat bawaan yang kita sebut dengan aneurisma. Ada yang tahu nama aneurismanya apa? Aneurisma karena cacat bawaan lahir, apa namanya? Yuk, silakan. Aneurisma apa namanya? Aneurisma Berry. Ya. Kalau aneurisma karena hipertensi namanya apa? Charcot-Burchard, dokter. Charcot-Burchard. Tahu bedanya? Beda aneurisma Charcot-Burchard sama aneurisma Berry. Tahu bedanya enggak? Ini keluar ujian yang begini nggak tahu, konyol ini. Ini pelajaran S1 ini. Ya, apa bedanya? Salah satunya kalau aneurisma Berry ini kelainan bawaan lahir. Ya. Kalau Charcot-Burchard itu aneurisma yang timbul karena komplikasi dari hipertensi. Beda itu. Apalagi beda lainnya? Apalagi bedanya? Ya, apa beda nih? Beda apa? Kalau saya tunjuk gini nggak paham nih, apa maksudnya nih? Nah, beda apa? Ini nggak mikir. Beda? Wah, nggak ada satu pun saya jawab. Udah sekian lama di neurologi, masa itu nggak saya jawab. Kemana aja selama ini?
Beda lo apa? Beda lokasinya, dokter. Beda lokasi, jelas beda lokasi ya. Jadi aneurysma beri itu dia seringnya berlokasi di mana? Di daerah sirkulus Willisi. Oke. Sedangkan aneurysma Charcot-Bouchard itu dia seringnya di mana? Aduh, macet lagi. Saya kecewa nih kalau jawaban ini aja lambat sekali menjawabnya. Di mana? Berarti nggak belajar kalian. Pantas nih kalau ujian seperti ini, konyol ini. Ini hal yang sederhana ditanya. Di mana lokasinya? Dokter, di daerah arteri lenticulus striata, dokter. Ya, kenapa jawabnya 1 jam ditunggu lama sekali? Harusnya spontan jawabnya. Ini hal yang sederhana ini. Ya, di sini lokasinya nih, di arteri lenticulus striata, di situ paling sering. Ini daerah ganglia basalis, makanya kalian jangan heran kalau orang-orang dengan perdarahan intracerebral itu, ya, itu lokasinya di situ paling sering di daerah ganglia basalis ini. Makanya kita sebut di sini dengan daerah hipertensi. Jadi kalau ada perdarahan di sini, maka kemungkinan besar faktor risikonya hipertensi itu untuk perdarahan intracerebral. Oke. Nah, jadi aneurysma Berry ini sering berlokasi di daerah sirkulus Willisi di sini. Seringnya dekat-dekat percabangan, seperti pada gambar ini. Ya. Dia berada di belakang bola mata ini. Ada bola mata di sini ya, di belakang sini. Ini ada chiasma optikum di sini. Maka kalau ada aneurysma di sini posisinya itu bisa sangat berisiko dia bisa menekan nervus cranialis. Terutama daerah mesencephalon dan pons. Terutama daerah mesencephalon situ yang paling dekat sekali dengan sirkulus Willisi. Maka risikonya atau manifestasi klinis dari adanya aneurysma itu bisa timbulnya penekanan pada nervus cranialis. Khususnya nervus 2, nervus 3. Itu yang paling sering. Nervus 4, nervus 6 masih mungkin juga. Ya. Walaupun yang paling sering itu nervus 2, nervus 3 itu yang paling sering. Sehingga klinisnya bisa jadi matanya juling. Itu efek dari kompresi dari aneurysmanya. Kenapa dia mengkompresi? Karena aneurysmanya besar ukurannya. Ya, karena ini cacat bawaan nih, ukurannya besar. Beda dengan aneurysma Berry, aneurysma Charcot-Bouchard karena hipertensi. Itu ukurannya biasanya 1-2 mili biasanya. Kecil sekali. Tapi risikonya kalau pecah dia perdarahan juga tetap gede. Nah, bisa dibayangkan karena pembuluh darah pembuluh darah yang di mana ada aneurysma Berry ini dia beradanya di ruang subarachnoid. Beda dengan aneurysma Charcot-Bouchard. Kalau Charcot-Bouchard itu beradanya di dalam parenkim otak. Sedangkan aneurysma Berry dia berada di ruang subarachnoid biasanya. Dan pembuluh darah di sini dia berada di luar permukaan otak, di atas lapisan pia mater dari selaput otak. Nah, oleh karena itu biasanya kalau perdarahan subarachnoid itu, kalau aneurysmanya kecil, dia bisa tanpa ada efek penekanan sama sekali bisa, sehingga tidak ada tanda-tanda defisit neurologik. Ya, bisa tidak dijumpai defisit neurologik. Tapi permasalahannya adalah bahwa karena perdarahan ini berada di dalam suatu ruangan begini, yang di sekitarnya adalah cairan semua, maka sangat berisiko dia perdarahan bisa terus terjadi. Kenapa? Karena dia tidak ada efek tamponade. Tahu maksudnya efek tamponade? Berbeda dengan kalau perdarahan berada di dalam jaringan otak. Kalau di dalam jaringan otak yang kita sebut dengan PIS ya, perdarahan intracerebral,
itu darahnya berada di dalam jaringan otak. Makin bertambah darahnya, maka darah yang keluar itu dia ada efek menekan ke pembuluh darahnya sendiri. Sehingga perdarahannya bisa berkurang. Atau bahkan sampai satu tingkat tertentu karena tekanan sudah berlebih, maka pembuluh darahnya bisa tertekan sehingga tidak terjadi perdarahan lagi. Nah, itu pada perdarahan intracerebral. Tapi pada perdarahan subarachnoid, ya, resikonya itu bisa terjadi perdarahan yang terus-menerus. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi terjadinya rebleeding itu sangat tinggi sekali. Oke. Sangat tinggi sekali. Nah, nanti kita akan bicara lebih jauh tentang tentang bagaimana gambaran CT scan, ya. Yang harus diperhatikan dalam gambaran CT scan itu darahnya berada di ruang subarachnoid seperti ini. Bukan berada di dalam parenkim otak. Jadi pada awal daripada perdarahan subarachnoid, ya, dia bisa jadi tidak ada defisit neurologik sama sekali, bisa. Ya, tidak ada kelemahan, tidak ada kelumpuhan, bisa terjadi itu. Nah, tapi dia ada kaku kuduk, ada nyeri kepala. Itu yang menonjolnya, kaku kuduknya dengan nyeri kepala yang menonjol. Oke. Tapi walaupun begitu, bisa jadi dia nanti mengalami komplikasi vasospasme namanya. Pembuluh darahnya mengalami vasokonstriksi, ya, atau vasospasme, maka lumennya jadi mengecil sehingga suplai darah ke bagian distalnya menjadi terganggu. Di suplai darah ini bisa bisa menyebabkan kalau dia merupakan pembuluh darah yang suplai darah ke jaringan parenkim otak, maka bagian otak tertentu daerah distribusi aliran darahnya itu akan mengalami iskemik. Disitulah baru timbul defisit neurologik. Nah, itu pun timbulnya setelah 2 hari. Oke, setelah 2 hari. Jadi kalau umpamanya ada pasien dengan perdarahan subarachnoid, hari pertama, hari kedua, pasien tidak ada defisit neurologik. Kemudian setelah berkembang beberapa hari kemudian, sudah mulai ada defisit neurologik, ada kelemahan satu sisi. Maka patut kita curigai itu suatu vasospasme atau timbul karena vasospasme. Begitu prinsipnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini dia gambaran. Ini dia tadi yang saya bilang. Ini daerah circulus Willisi. Perhatikan di sini. Circulus Willisi ini berada di dekat batang otak. Ini batang otak, ya. Nah, kemudian di sini banyak juga bagian-bagian dari sistem saraf, khususnya nervus 2. Dan juga di sini juga ada nervus 3 dan juga nervus 6. Oleh karena itu, karena lokasi aneurismanya berada di sekitar sini, maka kalau aneurisma itu besar dan dia punya efek kompresi, maka akan terjadi gangguan dari saraf yang mengalami kompresi tersebut. Ya, kalau dia berada di sini, dia bisa menyebabkan penekanan dari kiasma optikum. Kalau terjadi penekanan di sini, klinisnya apa kira-kira munculnya? Izin dokter. Ya. Dapat terjadi gangguan penglihatan berupa hemianopsia bitemporal, dokter. Hemianopsia bitemporal, oke. Ya, tapi juga dia nanti bisa berlokasi di sini. Nah, kalau lokasi di sini, apa yang terjadi klinisnya? Ayo. Oke, ini dicari aja jawabannya nanti, ya. Saya hanya men-trigger aja untuk belajar. Ya. Kemudian bisa juga berlokasi di sini, bisa. Ini kira-kira 10%. Yang paling banyak lihat di lokasi di sini nih. Di dekat dengan kiasma optikum. Maka klinisnya kalau aneurismanya gede, dia bisa risiko mengkompresi kiasma optikum. Atau berada di sini. Kalau di sini 40-45% ya di kiasma optikum.
Di sini di lokasi samping di sini sekitar 15-30% kasusnya. Ada juga yang sedikit menjauh dari apa namanya? Dari Circulus Willisi, ini daerah sini. Ini juga bisa terjadi nih, 15-20%. Ya. Kemudian lain-lainnya pas di posisi apa namanya ini daerah Pons ya. Kalau ini daerah Mesenji Palon di atas ini kira-kira 10%. Kalau daerah Pons ini lebih kecil lagi 3-5%. Ya, atau di arteri apa namanya arteri vertebralis kiri atau kanan ini kira-kira 1-2%. Nah, bisa dibayangkan kalau kita lihat kita buka jaringan otaknya pada orang yang ada aneurisma seperti ini kira-kira gambaran. Aneurismanya besar. Disebut dengan aneurisma Berry. Berry itu aneurismanya berbentuk seperti kantong. Ya, beda dengan aneurisma Charcot-Bouchard. Perhatikan seperti ini, tuh. Dia bisa menekan ke batang otak. Bisa jadi ada orang yang adanya defisit neurologik timbul, ya, akibat dari penekanan oleh aneurismanya sebelum terjadi perdarahan, sebelum terjadi SAH-nya sendiri. Begitu. Nah, mari perhatikan gambaran di bawah ini, ya, lokasi-lokasi yang paling sering ini. Ya, kira-kira gambaran seperti ini. Nah, jadi kalau ada orang yang ada keluhan mungkin penglihatannya double misalnya, atau bisa jadi dia di sini kalau posisi di sini bisa mengkompresi juga apa namanya itu saraf nervus satunya sehingga penciumannya terganggu mungkin saja. Atau di sini lokasinya dan sebagainya. Masing-masing ini di mana lokasinya itu dia akan bermanifestasinya sesuai dengan daerah yang ditekannya. Nah, ini gambarannya mirip seperti adanya suatu tumor. Nah, aneurisma Berry ini makin lama nanti dia makin bertambah bertambah gede dan dindingnya makin lama makin menipis. Sehingga pada satu titik tertentu nanti dia akan pecah sendiri. Tidak mesti harus tekanan darah tinggi, tidak. Dia bisa perdarahan spontan tanpa ada hipertensi. Pecah sendiri dia. Itu masalah. Ya. Nah, setelah timbul pecah sendiri ini baru dia mengiritasi selaput otak. Disitulah nanti akan muncul gejala nyeri kepala dan kaku kuduk. Nah, jadi mesti dibedakan gejala awal dari adanya aneurisma itu dengan gejala setelah pecahnya aneurisma itu. Setelah timbulnya SAH. Kira-kira bisa dibayangkan seperti itu ya. Oke, ini lokasi yang paling sering bisa dibayangkan nih apa-apa aja ada di situ di sini. Ada nervus berapa saja, ada nervus 3 di situ, ada nervus 6 di situ ya. Ada nervus 4 juga di situ. Sangat berisiko dia akan mengkompresi nervus cranialis tadi. Ya. Bisa jadi dia di sini kalau lebih ke lateral bertumbuh atau nekannya bisa kena ganglion Gasseri namanya ini. Ganglion nervus 5. Maka bisa timbul gejala apa? Coba tahu? Penekanannya bisa timbul. Ayo, penyakitnya apa? Neuralgia trigeminal, dokter. Oke, neuralgia trigeminal. Ya, jadi bisa timbul serangan yang berulang-ulang di mana akibat dari iritasinya atau penekanannya, karena pembuluh darah ini kan dia berdenyut nih. Pada saat dia berdenyut, kalau dia mempengaruhi nervus 5, maka bisa timbul stimulasi pada nervus 5 sehingga pasien merasakan nyeri. Nah, itu bisa kita jumpai pada penderita trigeminal neuralgia. Salah satu penyebab dari trigeminal neuralgia itu adalah karena ada aneurisma ini. Salah satunya, bukan karena dia semua, bukan. Banyak juga sebab-sebab lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, perdarahan subarachnoid, kita tahu bahwa struktur intrakranial pekan nyeri, ya. Jadi struktur intrakranial pekan nyeri itu tidak semua sebenarnya.
Yang pekan nyeri itu hanya bagian-bagian tertentu dari struktur intrakranial itu. Seperti apa? Dura mater, ya, arteri besar, dan sinus venosus. Itu daerah-daerah yang pekan nyeri. Jadi struktur otak sendiri atau jaringan otak sendiri itu tidak pekan nyeri. Yang pekan nyeri adalah dura mater. Dura mater ini bagian selaput otak yang langsung menempel ke sisi dalam dari tulang tengkorak. Jadi jaringan otaknya sendiri tidak pekan nyeri. Oke. Nyeri kepala terjadi bila ada pendesakan struktur pekan nyeri ini. Nah, jadi pecahnya aneurisma ini menyebabkan darah akan keluar dari pembuluh darah. Dengan tekanan arteri yang tinggi itu menyebabkan darah mengalir ke ruang subarachnoid. Karena memang pembuluh darah ini pada aneurisma BRI itu berada di ruang subarachnoid. Di mana di dalam ruang subarachnoid itu ada cairan cerebrospinal. Di mana cairan cerebrospinal itu dia mengalir di dalam otak dan juga dia nanti akan mengalir juga ke sisi luar dan sisi tengah dari medula spinalis. Nah, oleh karena itu darah yang berada di ruang ruang subarachnoid di satu posisi di mana terjadi pecahnya aneurisma itu, nanti darahnya bisa mengalir ke ruang-ruang tadi nih. Ya, ke ruang subarachnoid, terus dia ke ruang-ruang dalam jaringan otak sesuai dengan aliran cairan cerebrospinal ya. Sampai juga ke medula spinalis. Oleh karena itu adanya perdarahan subarachnoid itu bisa dideteksi dengan siapa tahu pemeriksaan apa? Kaku kuduk, dokter. Tanda rangka meningial, dokter. Oke, dengan kalau tindakan pemeriksaan khusus apa namanya? Untuk bisa mendeteksi. Pemeriksaan LCS bisa, dokter. Ya, jadi pemeriksaan fungsi lumbal gitu ya. Fungsi lumbal begitu kita tusuk dia, ujung jarum berada di ruang subarachnoid, itu semuanya akan ngalir nanti cairan yang mengandung darah. Warnanya gimana? Izin dokter, Warna seperti sandokah, cucian daging. dokter, atau cucian Oke, daging? jadi seperti air cucian daging ya, di warnanya kemerahan. Gitu. Kenapa begitu terjadi? Kenapa dia seperti air cucian daging? Kenapa? Kenapa nggak darah langsung kelihatan itu? Izin, dokter, karena sudah bercampur dengan cairan LCS, dokter. Selain itu? Karena sel-sel eritrositnya sudah mengalami lisis. Pecah dia, hemoglobinnya keluar. Ya, jadi seperti daging kalau dicuci seperti itu. Sel-sel eritrosit dari yang ada di pembuluh darah di sekitar daging itu dia semuanya sudah larut di dalam airnya, kemudian dia pecah. Makanya ini juga begitu sama. Ya, jadi kalau kita lihat cairan LCS itu tidak kita temukan secara utuh sel eritrositnya lagi, sudah pecah-pecah dia. Sudah mengalami lisis. Oke. Jadi darah yang dikeluarkan dengan tekanan tinggi, maka ini menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan lokal dan bisa terjadi peningkatan tekanan intrakranial, bisa berkomplikasi timbul vasospasme dan bisa timbul iritasi meningial. Sehingga kita jumpai nanti kaku kuduk dan nyeri kepala yang hebat. Dan khas sekali dia, dua hal yang paling menonjol pada perdarahan subarachnoid adalah nyeri kepala yang hebat dan adanya rangsang meningial. Oke. Kalau penurunan kesadaran di awal-awal dia belum ada penurunan kesadaran. Episinologi juga bisa ada, bisa tidak. Ya, episinologi itu bisa timbul karena efek kompresi dari aneurismanya sendiri. Ya, bisa juga terjadi karena adanya vasospasme. Tapi vasospasme itu terjadinya biasanya di atas 2 hari.
dalam 1-2 hari itu biasanya belum timbul vasospasme. Hari ketiga dan seterusnya itu baru timbul vasospasme. Oke. Nah, jadi yang harus kita ingat adalah darah yang keluar tadi itu dia punya efek massa, ya, sesuai dengan rupturnya. Jadi kalau makin besar rupturnya atau makin besar lubang dari aneurisma yang bocor, maka efek massanya pasti akan tambah berat ya. Jadi makin besar perdarahannya, makin besar lubang dari aneurisma yang bocor itu, maka makin besar efek massanya yang terjadi. Jadi adanya aneurisma yang pecah itu dia akan mengalir ke ruang subarachnoid. Nah, ini bisa timbul gejala-gejala stroke bisa. Nah, bisa timbul peningkatan tekanan intrakranial. Ya. Nah, tanda-tanda klasik dari PSA, perdarahan subarachnoid. Yang pertama tadi saya cerita bahwa timbul nyeri kepala yang hebat dan mendadak. Nah, ini bisa jadi orang lagi kerja tiba-tiba jadi sakit sekali kepalanya, timbul ya. Bahkan ada juga yang bisa merasakan kok ada sesuatu yang meledak di dalam kepalanya. Ya, setelah itu dia langsung mengeluh nyeri kepala hebat. Nah, kalau dia aneurisma yang bocor ini gede, ya, maka darah yang mengalir juga akan tinggi. Jadi darah yang berada di ruang subarachnoid ini akan banyak. Dia akan menyebabkan efek desak ruang. Ya, mass effect tadi itu, efek desak ruang yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan intrakranial. Nah, pada suatu tingkat tertentu, peningkatan tekanan intrakranial ini bisa menyebabkan hilangnya kesadaran. Tapi biasanya pada subarachnoid tidak langsung terjadi penurunan kesadaran. Biasanya, jadi pasiennya biasanya saat awal serangan dia masih sadar. Ya, kecuali kalau nanti perdarahannya gede, maka bisa jadi setelah beberapa hari terjadi penurunan kesadaran. Nah, kemudian bisa timbul fotofobia. Ya, fotofobia. Takut cahaya. Kenapa ini terjadi kira-kira? Fotofobia kenapa terjadi? Kalau meningismus kan tahu ya, kaku kuduk ya, nama lainnya. Mual muntah lazim. Kalau fotofobia kenapa kira-kira? Siapa bisa jawab? Fotofobia kan kaitan dengan mata ini. Takut cahaya dia, jadi kena begitu lihat cahaya jadi nggak tahan dia silau, makin sakit kepalanya. Ya, karena terjadi peningkatan tekanan intrakranial yang dia akan diteruskan ke apa namanya di sini. Tekanan intrakranial itu nanti berhubungan kemari karena selaput otak itu juga ikut melapisi apa ini? Melapisi nervus 2 yang masuk ke dalam bola mata. Ya. Nah, ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman kalau pasiennya melihat. Jadi bisa jadi udem di sini sekitar ini. Oke, kemudian gejala lainnya bisa timbul ptosis. Nah, bisa timbul ptosis ini akibat penekanan pada nervus 3. Ya, gambar seperti ini. Bisa juga timbul juling dia. Ya, juling bisa. Ini juling ke dalam kalau kelainan nervus berapa? Ayo. Mata Nervus 6, dokter. nervus 6. Kalau ini 6 sebelah mana nih? Kalau pada gambar ini. Nervus berapa? Nervus 6 sebelah mana? Izin dokter, nervus 6 ipsilateral berarti dekstra, dokter. Ya. Oke, kalau ini nervus berapa nih yang mengalami kelainan?
Ayo, Izin dokter, nervus 3 dokter. 3 sebelah mana? Izin dok, nervus 3 sebelah sinistra dokter. Ya. Jadi nervus 3 ini dia ada 3 fungsinya. Tahu fungsinya 3 itu? Apa saja fungsi 3-nya? 1, dia untuk motorik, ya kan? Motorik pergerakan bola mata untuk gerakan bola mata ke arah medial, arah atas dan juga arah bawah. Oke. Kemudian dia juga, coba tahu, Untuk dia juga musculus levator palpebra superior dokter. memperserapi musculus levator palpebrae. Kemudian apa lagi? Untuk parasimpatis juga dokter. Parasimpatis kemana Dan larinya? dilatasi pupil dokter. Dilatasi atau kontriksi pupil? Ayo. Izin dokter, konstriksi pupil dokter. Kontriksi. Jadi bukan dilatasi, kontriksi ya. Nah, oleh karena itu, kalau nervus 3-nya lumpuh, pupilnya akan bagaimana? Melebar atau mengecil? Izin dokter, Melebar, melebar dokter. dokter. Melebar ya. Jangan sampai salah jawab pula, itu dijebak di soal sebegitu sederhana soalnya. Karena kalau nggak paham itu bisa salah pilih jawabannya. Oke ya. Jadi pada kelainan nervus 3 ini dia bisa terjadi gangguan gerakan bola mata di mana mata akan mengalami juling ke lateral dia. Karena kelemahan otot-otot yang mampu menarik mata ke arah sisi medial. Kemudian kelopak matanya akan menutup, akan mengalami ptosis. Dan yang ketiga, pupilnya jadi lebar. Nah, itu kalau tiga-tiga itu ada, itu pertandanya lesi nervus 3-nya komplit. Nah, ya nanti perhatiin kalau nervus 3 komplit, lesinya lokasi di mana kira-kira? Nah, lesi nervus 3 ini ada juga lesi yang incomplete. Yang dimana kita hanya menjumpai bola matanya saja yang bergerak keluar, tapi dia tidak ada ptosis, tidak ada pelebaran pupilnya. Ya, atau bisa jadi bola matanya bergerak keluar, kemudian disertai dengan ptosis, tapi tidak ada pelebaran daripada pupil matanya. Bisa terjadi itu. Itu tergantung lokasi dari nervus 3 yang tertekan. Oke. Makanya kita harus paham di mana nervus 3-nya tekan dalam perjalanan itu, di posisi mana dia tertekan dia, maka efeknya akan berbeda. Kemudian parese nervus 6. Nervus 6 gampang sekali nih. Nervus 4 ya. Nervus 4 ini, parese nervus 4-nya agak sulit kita nilai. Dari mana tahu kita ada parese nervus 4? Dan bagaimana keluhan pasien kalau ada parese nervus 4? Ayo. Izin dokter, keluhan pasien kalau naik tangga sering terjatuh dokter, tidak bisa melihat ke bawah dokter. Sering terjatuh, tidak bisa melihat ke bawah. Tapi kan ada nervus 3 itu, ada musculus rectus inferior ya, kan dari bola mata ke bawah. Ya, bola mata tarik ke bawah kan masih ada, nervus 3 masih bagus kan? Tapi kenapa dia bisa sulit naik tangga? Sulit naik tangga itu bukan masalah di kakinya, bukan. Ya, bukan masalah dia sakit lututnya, bukan. Ya. Tapi dia tidak bisa naik tangga karena mata tidak bisa melihat ke bawah medial, ke arah hidung. Itu kan muskulusnya namanya apa yang diperserapi oleh nervus 4 itu? Muskulus apa namanya? Aduh, cepat dong jawabnya. Yang begini tanya sederhana. Izin dokter,
musculus obliquus superior, dokter. Iya, musculus obliquus superior, bukan inferior ya, jangan terbalik. Musculus obliquus superior. Dia berperan untuk menggerakkan bola mata untuk melihat ke arah bawah medial. Bawah medial. Oke. Nah, jadi kalau ada paresi nervus 4, maka keluhan pasien dia sulit naik tangga betul, walaupun nervus 3-nya masih bagus. Bola mata tidak sempurna diketarik ke bawah. Ya, dengan adanya nervus 4, dia bola mata bisa persis bergerak maksimal ke bawah, sehingga orang bisa melihat ke arah jempol jarinya sendiri. Gitu. Nah, sehingga pada saat dia naik tangga, dia bisa memastikan posisi kakinya berada di mana, pas nggak di tangga, di anak tangga yang dia pijak itu. Nah, jadi salah satu keluhan pasien, dan ini agak jarang ya, paresi nervus 4 itu agak jarang klinisnya, karena kadang-kadang masih tercover dengan fungsi nervus 3-nya. Oke, yang gampang menilainya lagi, yang satu lagi adalah paresi nervus 6, itu gampang sekali nilainya. Ya, seperti pada gambar di atas ini. Gampang sekali bola matanya bergerak ke medial. Jadi mengalami endotrofia namanya, nama lainnya. Sedangkan gerakan keluar namanya esotrofia. Jadi satu juling ke dalam, satu juling keluar. Nah, kemudian bisa timbul penyempitan lapangan pandang. Nah, ini dia. Penyempitan lapangan pandang bisa jadi keluhannya ini bisa timbul karena adanya aneurisma bisa, apalagi kalau aneurisma sudah pecah. Jadi kadang-kadang ada orang yang masalah dengan lapangan pandangnya sehingga penglihatannya tidak sempurna ya. Masalahnya bisa karena adanya aneurisma di dalam kepalanya, di intrakranial. Di posisi dekat dengan kiasma optikum bisa. Ya, jadi dia bisa mengganggu lapangan pandangnya. Tergantung dari sisi mana dia mengalami penekanan. Oke. Ya, ini gambaran-gambaran funduskopi. Kalau gambar ini funduskopi apa ini namanya nih? Apa yang terlihat di sini? Gambar apa? Aduh, lambat sekali menjawab. Gambar funduskopi apa ini? Hah? Kok pada diam semua? Saya jawab. Aduh, saya kecewa kalau jawabnya lambat sekali. Apa gambaran funduskopi seperti ini? Izin dokter, gambaran papil edem dokter. Yang ini, yang saya tunjuk ini, nampak kursornya? Ini kalau bilang papil edem ini luar biasa jawabannya. Tandanya nggak pernah lihat ini funduskopi. Oh ya, kita jawab ya. Izin dokter, papil atrofi dokter. Ya, papil atrofi, di mana tandanya dia tegas papilnya. Dia perhatiin papilnya tegas gitu. Itu kan tanda utama. Kemudian papilnya berwarna lebih pucat. Normalnya di berwarna seperti warna kuning telur. Ya, biasa kan nanti melatih lihat fundus ya. Nah, pada gambar tengah ini gambaran papil edema. Tulisan juga ada. Bisa terbaca tulisannya. Mungkin karena baca tulisan tadi jawabannya itu ya. Nah, sedangkan kalau dia ada perdarahan di ruang subarachnoid ya, bisa jadi ini ada gambaran di sini nih, nah, gambaran darah di sekitar papil ya, papil nervus 2-nya seperti ini gambarannya. Nampak dia kemerahan di pinggirnya. Bahkan kalau dia tekanannya tinggi, dia bisa darah tadi itu dari ruang subarachnoid di intrakranial itu bisa masuk kemari. Sehingga namanya darah yang berada di sini itu ada istilahnya itu apa namanya? Coba tahu istilahnya? Flare shape dokter. Nah, ini yang flare shape itu pada yang ini nih flare shape ini.
Subhyaloid, dokter. Subhyaloid bleeding. Ya, subhyaloid bleeding. Jadi nampak dia perdarahan, bukan ini kalau ini flare shape flare shape ya, flare shape ya. Nah, kalau dia subhyaloid dia seperti apa ya? Seperti gambaran bulan sabit di sini. Bulan setengah penuh, bukan bulan sabit, bulan setengah penuh. Di darahnya numpuk di sini. Nah, itu biasanya pada perdarahan yang berat. Oke, kita lanjut. Nah, pasien-pasien dengan SAH, khususnya SAH yang nggak begitu hebat, ya, SAH yang nggak begitu besar perdarahannya, bisa mirip dengan gejala migrain, bisa mirip dengan gejala cluster headache yang nyeri kepala satu sisi bisa. Ya, rasanya kan seperti ditusuk-tusuk, ini rasanya seperti berdenyut bisa ya. Kemudian bisa juga paroxysmal hemikranial dan juga bisa mirip dengan stroke hemoragik yang lain, yaitu perdarahan intracerebral. Oke, itu DD-nya. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi Hunt and Hess. Jadi secara klinis, grading atau klasifikasi dari pasien-pasien yang mengalami SAH itu ya, grading klinisnya itu menurut ketentuan yang dibuat oleh Hunt and Hess. Ya, ini sering keluar ujian ini, ujian nasional juga sering keluar ini. Jangan dianggap sepele. Ini harus dihafal nih. Ya, salah saja menjawab grade 1, menjawab grade 2 ya. Ternyata jawabannya grade 1 atau sebaliknya. Nah, ini langsung nilainya jatuh tinggi sekali. Ini pengalaman yang lalu seperti itu. Jadi jangan merasa, wah ini kan gampang gitu ya. Tapi nanti begitu dikasih data klinisnya, disuruh tentukan sama kita grade berapa itu. Kalau kita tidak hafal ini klinisnya, maka bisa salah dalam penentuan grade-nya. Grade 1 atau grade 2, atau grade 3, atau grade 4, atau grade 5 ya. Nah, ini masalah. Jadi yang begini-begini ini harus bisa dihafal di luar kepala. Artinya, supaya dia mudah terhafal, maka setiap pasien-pasien yang mengalami perdarahan subarachnoid, khususnya perdarahan spontan ya, artinya stroke ya, perdarahan subarachnoid, maka gradingnya harus ditulis ini di statusnya untuk membiasakan diri kita. Dan juga untuk memfollow up dari hari ke hari perkembangannya, apakah ada peningkatan grade atau penurunan grade-nya. Ini masalah. Oke, jadi jangan dianggap sepele. Ini penting, grading ini bisa menentukan prognosis dari pasiennya. Di mana grade 1 nyeri kepalanya bisa jadi tidak begitu khas. Nyeri kepala minimal dengan kaku kuduk yang ringan. Ya, antara iya manda, kita ragu-ragu gitu ya. Itu grade 1. Jadi grade 1 ini nih yang mirip sekali dengan mirip dengan migrain, mirip dengan cluster headache ya. Begitu ya. Kemudian grade 2, nyeri kepala sedang sampai berat. Ada kaku kuduk, di mana kaku kuduknya sudah jelas. Tidak ada defisit neurologik selain kelumpuhan saraf kranial. Nah, jadi pada grade 2 ini di samping ada kaku kuduk, bisa juga di samping nyeri kepala hebat ya, sedang sampai berat, ada kaku kuduk, bisa ada defisit neurologik. Ya, defisit neurologik ini berupa kelumpuhan saraf kranial. Ini kemungkinannya karena efek penekanan oleh aneurismanya sendiri atau efek dari darah yang keluar di sana, di sekitar aneurisma. Kemudian grade 3. Grade 3 mulai terjadi penurunan kesadaran, mulai kelihatannya confusion ya, sudah banyak nutup mata ini tandanya. Sudah mulai banyak ngantuk-ngantuk pasiennya. Ya, bisa ada defisit neurologik vokal. Nah, ini maksudnya adalah sudah mulai timbulnya hemiparesis misalnya begitu. Satu sisi dia. Nah, ini bisa jadi dia merupakan komplikasi dari
dari vasospasme, bisa. Kemudian grade 4, ini kesadaran makin jelek. Jadi mulai grade 3 itu mulai kesadaran terganggu dia. Ya, mulai terganggu kesadaran. Yang masih ringan grade 3 ya. Grade 4 kesadaran sudah mulai sopot. Nah, bisa kita jumpai hemiparesis sedang sampai berat. Bisa didapatkan dari rigiditas descerebrasi awal. Apa ini maksudnya? Rigiditas descerebrasi apa klinisnya dijumpai? Ayo. Rigiditas descerebrasi apa tuh? Klinisnya muncul apa? Aduh, ini tanya lambat sekali jawabnya. Ingat nggak pemeriksaan GCS? Ada descerebrasi, apa itu? Descerebrasi ekstensi abnormal, dokter. Descerebrasi ekstensi abnormal. Abnormal, dokter. Ya, jadi tangannya lurus tapi ujung apa namanya? Ujung apa namanya? Tangannya ini lengannya lurus tapi ujungnya nekuk dia. Ya. Yang fleksi itu sendi pergelangan tangannya. Sedangkan sendi sikunya lurus, itu pada tangan. Kalau pada kaki, sendi lututnya lurus. Sedangkan sendi sendi di antara Achilles itu sama apa namanya? Sendi kaki itu, nah itu juga menekan ke bawah dia, apa istilahnya itu ya? Juga ekstensi ya, hiperekstensi ya. Nah, kemudian grade 4 juga ditandai adanya gangguan vegetatif. Nah, ini grade 4 sudah berat. Ya, grade 4 sudah berat. Prognosis sudah jauh lebih jelek. Kemudian grade 5, pasien mengalami koma dalam. Sudah jelas terjadi rigiditas descerebrasi. Begitu. Oke, jadi harus dihafal ini. Klasifikasi Hunt and Hess ada 5 gradingnya. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, dan grade 5. Masing-masing kriterianya itu, kriteria klinisnya harus dihafal. Untuk memudahkan hafal itu, kalian bisa bayangkan pasiennya. Dengan membayangkan pasiennya, biasanya lebih gampang terhafal. Yang harus diingat adalah, kalau sudah masuk grade 3, mulai terjadi drowsiness, sudah mulai tanda-tanda penurunan kesadaran ringan. Sudah mulai ngantuk-ngantuk pasiennya, sudah mulai kebingungan dia, sudah mulai disorientasi dia. Nah, disertai adanya defisit vokal ringan. Masuk grade 4 lebih berat lagi, kesadaran makin tambah dalam, itu bisa dibayangkan perdarahannya makin luas. Kemudian grade 5 itu sudah jelek sekali prognosisnya. Ya, sudah mengalami koma dalam. Ya. Kemudian pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang apa saja yang diperlukan untuk mendiagnosis SAH? Yang pertama kita bisa lakukan pemeriksaan CT scan. Saya kira sudah hafal ya. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan lumbal fungsi. Kita bisa anjurkan pemeriksaan MRI. Dan juga bisa kita sarankan MRI juga bisa ya. MR angiografi maksudnya. Atau CT angiografi. Atau juga bisa ya TCD juga bisa. Tapi kalau TCD enggak begitu enggak begitu spesifik sekali. Tapi kalau MR angiografi atau CT angiografi itu lebih jelas. Nah, ini gambaran CT scan biasa tanpa kontras. Kita bisa lihat adanya gambaran lesi hiperdennya berada di ruang-ruang subarachnoid. Nah, kalau perdaan seperti ini perdaannya lumayan ya. Kemungkinan lokasi di sini nih kalau dilihat. Lihat perhatikan pada gambar ini, kemungkinan perdaannya di daerah sini. Ini daerah sulcus wilisi, ini batang otak. Kadang-kadang di CT scan bisa kelihatan nih ada bayangan daripada aneurismanya. Tapi walaupun begitu, untuk pemastian lokasi daripada aneurismanya atau pembuluh darahnya mengalami aneurisma itu harus dilakukan pemeriksaan
angiografi atau bisa MR angiografi. Ya. Nah, berikutnya berdasarkan gambaran CT scan itu untuk menentukan gradingnya itu dikenal ada istilah skala Fisher namanya. Ya, skala Fisher. Nah, di mana kriterianya 0 tidak terdapat PSA atau perdarahan intraventikuler. Nggak ada, 0 dia. Nah, ini risikonya sangat rendah. Artinya kalau kita periksa gambaran masih P1 seperti ini. Masih bersih aja nih. Paling ada kelihatan seperti agak bayang-bayangan ini yang sering kita meragukan ini melihatnya. Kalau sebentar, kalau grade 1 memang masih bersih sekali ya. Apa namanya? Grade 0 itu masih bersih sekali ya. Kalau grade 1 seperti ini, grade 1 itu ada bayangan-bayangan sedikit. Ya, agak meragukan dia. Kemudian grade 2, ini terdapat lapisan tipis PSA lokal maupun difus dan ada IVH. Nah, sudah mulai ada perdarahan-perdarahan di IVH-nya juga. Grade 3 terdapat lapisan tebal PSA lokal maupun difus, ada IVH. Ya, grade 3 lebih berat lagi. Nah, ini grade 3. Grade 4 sudah lebih berat lagi, ini udemotanya sudah makin luas ya. Perdarahannya lebih gede. Nah, kemudian pada pemeriksaan CT angiografi ya seperti ini gambarannya. CT angiografi ini gambaran perdarahan pada gambaran CT scan ya. Di bawahnya CT angiografi bisa kita lihat ini lokasi di mana terdapatnya aneurisma. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, pada pemeriksaan funduskopi bisa kita jumpai tadi ada gambaran flame shape tadi dan juga ada bercak-bercak perdarahan kecil-kecil atau dot hemorrhage ya. Kecil terutama dekat dengan apa namanya ini? Dekat dengan optik nervus 2-nya. Nah, kalau perdarahannya meluas, dia bisa gambar seperti ini. Tadi yang kita sebut dengan perdarahan subhyaloid. Nah, perdarahan subhyaloid ini artinya perdarahan yang mengisi kantong selaput apa namanya? Selaput dari ruang subarachnoid itu yang kedorong dia masuk ke intraokulernya dari sisi belakang. Nah, gambaran seperti ini. Kadang-kadang juga ada gambarannya seperti bulan sabit atau setengah bulan begitu karena pengaruh dari gravitasinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pemeriksaan TCD, transcranial Doppler. Nah, kita bisa lihat ya dengan transcranial Doppler itu bisa mendeteksinya. Kita bicara tentang vasospasme. Ya, vasospasme ini suatu penyempitan pembuluh darah arteri yang berkepanjangan, kadang dia berat, namun bersifat apa namanya, bisa bersifat reversible ya, reversible yang dimulai di berapa hari setelah perdarahan subarachnoid. Biasanya hari ketiga ya, di atas hari kedua biasanya di hari ketiga dan seterusnya. Nah, resiko vasospasme tergantung pada tebalnya darah di ruang subarachnoid dan ruang ventrikel. Nah, bisa dibayangkan ini, kalau ini suatu perdarahan yang darah yang keluar dari suatu aneurisma yang pecah pada SAH, ya, makin banyak darah yang keluar, darah ini bisa nempel pada dinding pembuluh darah di sisi sebelah luarnya. Nah, ini terjadi pelengkatan di sini, menggumpal darahnya. Nah, efeknya dari penggumpalan ini nanti sebagian daripada sel-sel darah merahnya mulai terjadi lisis dia, satu-satu lisis dia. Organel intraselnya akan keluar dan ini bisa berpengaruh terhadap timbulnya vasospasme
pada dinding pembuluh darah di mana dia nempel. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka lumennya jadi menyempit seperti ini. Sehingga bagian distal dari pembuluh darah itu mengalami penurunan suplai darahnya. Akibatnya ada tanda-tanda iskemik di bagian distal dari pembuluh darah yang mengalami aneurisma tadi. Maka bisa jadi pada kasus perdarahan subarachnoid, walaupun dia masuk di rumah sakit, awalnya tidak ada depresi neurologik, kemudian setelah di atas hari kedua, hari ketiga dan seterusnya itu sudah mulai ada tanda-tanda hemiparesis misalnya, maka itu patut kita curigai sudah terjadinya vasospasma. Oke, kita lanjut. Nah, ini komplikasi dari perdarahan subarachnoid. Ini komplikasinya serius ini. Mulai komplikasi yang sifatnya sifatnya jaringan dan juga bisa sampai setingkat molekuler, ya, perubahan di tingkat sel dan molekul. Ini kalau makin luas perdarahan ini, maka risiko yang akan terjadi dampaknya pasti akan lebih berat. Ya, nanti dibaca sendiri. Kemudian komplikasi SAH. Nah, komplikasi yang harus diingat pada SAH adalah yang pertama terjadinya vasospasme. Adanya vasospasme, makanya ini mesti dicegah. Ini tulisannya salah ya. Sebentar saya rubah dulu. Vasospasme kurang S1. Ya, vasospasme. Nah, itu bisa dicegah nanti dengan pemberian obat-obat nimotop ya atau nimodipin. Kemudian resiko yang kedua yang sangat kita khawatirkan adalah timbulnya perdarahan ulang. Nah, inilah yang sering menyebabkan pasiennya menjadi fatal ya. Ya. Resiko terjadi perdarahan ulang itu tinggi sekali pada penderita subarachnoid. Kenapa? Siapa bisa jawab? Ayo, kok diam semua? Izin dok, karena perdarahannya terjadi di subarachnoid dokter, jadi tidak ada efek tamponadenya dokter. Ya, jadi tidak ada tamponade, beda kalau perdarahan di intracerebral ya. Nah, jadi karena tidak ada efek tamponadenya, maka darah bisa terus bocor. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang pembuluh darah yang bocor itu dia sudah mulai tertutup, tapi masih jaringan yang tipis sekali. Bisa jadi sebagiannya baru merupakan bekuan darah saja yang menutupnya. Sehingga ada peningkatan tekanan sedikit saja karena orangnya bersin, karena orangnya batuk, karena orangnya ngedan, atau karena pasiennya dari tidur dia pengen bangun duduk, apalagi dia pergi jalan-jalan, atau bisa jadi karena pasiennya ketawa lebar-lebar, itu juga pengaruh. Ada kasusnya dulu pasien dirawat, pasien dengan perdarahan subarachnoid, itu terjadinya perdarahan ulang sampai pasiennya fatal itu gara-gara datang teman-temannya ngobrol panjang lebar, pasiennya duduk dia. Dia merasa karena tidak ada kelumpuhan, dia masih bisa duduk dia pasiennya. Padahal sudah kita terangkan jelas-jelas. Duduk ngobrol sama teman-temannya sampai cerita lucu-lucu. Sampai tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba kaget teman-temannya kok tiba-tiba dia jadi nggak sadar. Tak lama kemudian langsung ngorok pasiennya. Itu masalah. Ya. Jadi oleh karena itu hati-hati sekali. Risiko perdarahan sangat tinggi pada perdarahan subarachnoid. Lebih capek kita menangani pasien dengan perdarahan subarachnoid dibanding pasien dengan perdarahan intracerebral. Kadang-kadang sudah betul-betul kita edukasi, pasiennya tetap membandel karena dia merasa tidak ada kelemahan, merasa dia sehat-sehat saja, hanya kepalanya yang sakit gitu. Nah, ini masalah. Maka sekali lagi saya ingatkan,
Setiap pasien-pasien dengan perdarahan subarachnoid, maka edukasinya harus betul-betul jelas kita terangkan ke pasiennya. Nah, kadang-kadang sudah begitu capek kita terangkan, pasien nggak ngerti-ngerti, apalagi pasiennya orang kampung ya. Nah, ini masalah. Tapi walaupun begitu, karena kita sudah ingatkan, ternyata dia terjadi juga itu kesalahan yang dilakukan sendiri oleh pasiennya. Sehingga ceritanya pasien tadi yang saya cerita itu akhirnya harus scan ulang, begitu scan ulang ternyata perdarahannya sudah masif sekali, harus segera di kraniotomi. Langsung situ dikerjakan terus malam itu juga oleh bedah saraf, berhasil operasinya, tapi setelah beberapa hari pasiennya berada di ICU meninggal dunia. Itu sering terjadi ya. Nah, banyak kasus-kasus cerita lain yang perdarahan ulang ini terjadi pada pasien SAH sampai pasiennya meninggal. Banyak kasusnya yang kita alami sendiri saat perawatan pasien di Rumah Sakit Zainal Abidin. Kemudian komplikasi yang ketiga adalah hidrosefalus. Nah, hidrosefalus ini bisa saja terjadi ya. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda hidrosefalus juga harus segera dikonsul ke bedah saraf. Kemudian komplikasi lain bisa terjadi hiponatremia. Ya, hiponatremia kenapa kira-kira? Bisa terjadi apa namanya? SIADH ya, atau apa namanya? SWL. Ya. Di mana kadar natriumnya jadi turun di dalam darah. Kemudian terjadi komplikasi lain karena hiperglikemi. Ya, hiperglikemi bisa terjadi hiperglikemi reaktif atau bisa jadi hiperglikemi yang agak berkepanjangan bisa. Kemudian epilepsi bisa terjadi juga. Nah, khususnya karena aneurisma yang muncul tadi itu yang timbul. Itu bisa menyebabkan timbulnya efek desak ruang atau dia bisa menyebabkan bagian otak tertentu menjadi tidak stabil listriknya sehingga bisa timbul kejang-kejang. Nah, kita lihat berikutnya bagaimana perjalanan klinis seorang yang mengalami SAH. Ya. Ini SAH ini hitungan hari ini. SAH hari pertama, kedua, ketiga, 4 dan seterusnya. Maaf ya, kedengaran ada suara ayam kokok tuh, ayam tetangga itu suaranya gede sekali, nggak usah disuruh diam. Kedengar juga ke apa ya? Terdengar di presentasi, mohon maaf ya. Nah, mari kita lihat perjalanan keseharian pasien yang mengalami SAH. Ya, di sini kita lihat ada fase akutnya. Fase akutnya 1 sampai 3 hari. Ya, di sini masih di labelnya warna biru. Di mana dalam 1-3 hari ini sudah terjadi peningkatan intrakranial, kemudian terjadi penurunan cerebral blood flow. Dia gambar di bawah. Ya. Cerebral blood flow-nya turun ya. Kemudian timbul di kepala tiba-tiba, timbul kaku kuduk, ada penurunan kesadaran. Nah, di luar setelah fase akut ini bisa timbul fase late phase atau fase yang lanjutannya. Nah, di sinilah di hari apa ya? Di atas hari kedua, hari ketiga ini mulai ada tanda-tanda. Hari ketiga bisa jadi sudah mulai ada tanda-tanda ke arah timbulnya vasospasme. Hari keempat lebih jelas kelihatannya. Nah, ini cerebral vasospasme di mana terjadi penurunan suplai darah, kemudian timbul iskemik, timbul kerusakan otak yang memanjang atau irreversible. Nah, ini bisa terjadi pada late fase atau disebut dengan DSI namanya. Apa itu DSI? Nanti kita lihat pada slide berikutnya ya. Nah, adanya vasospasme ini bisa diobservasi dengan menggunakan radiologi. Ya, ini 40-70%. Nah, ini bisa dijumpai pada secara klinis 20-30% pasien. Kemudian
sebagian besar bisa menyebabkan kematian dan kecacatan. Nah, penyebab pastinya walaupun diduga oleh karena darah yang numpuk tadi di sekitar pembuluh darah yang mengalami proses spasme, itu dugaan besarnya kemungkinan itu, tapi bisa juga terjadi oleh karena faktor lainnya. Nah, faktor lainnya masih sebagiannya belum diketahui sampai sekarang. Kenapa pembuluh darahnya kok tiba-tiba mengalami vasospasme sendiri? Bisa jadi ada hubungannya dengan sistem sistem persarapan otonom mungkin saja. Ya. Oke. Nah, jadi yang tadi ini adalah late phase ini adalah masa timbulnya disebut dengan delayed cerebral ischemic, DCI. Bukan DSI tadi, DCI salah saya. Nah, ini secara radiologi kita bisa lihat adanya tanda-tanda vasospasme, ya. Terjadi biasanya di DCI ini terjadi pada hari 4 sampai hari ke-14 dari onset. Nah, gejala-gejala dari vasospasme itu bisa tiba-tiba jadi penurunan kesadaran, penurunan klinis lebih dari 48 jam pasca PSA. Jadi klinisnya memburuk setelah 48 jam dari timbulnya onset perdarahan subarachnoid itu. Nah, atau bisa jadi timbulnya 24 jam setelah pembedahan dengan menggunakan clipping atau coiling endovaskuler. Ini tindakan neurointervensi ya untuk menutup aneurisma yang bocor. Ini bisa dikonfirmasi dengan pemeriksaan angiografi untuk melihat adanya vasospasme itu ataupun dengan pemeriksaan TCD, ya, transcranial Doppler. Kemudian pada DCI ini terjadi cerebral blood flow yang tidak cukup memenuhi kebutuhan jaringan otak, sehingga otak mengalami iskemik. Nah, ini DCI ini merupakan komplikasi yang utama, yang serius ya, setelah terjadinya perdarahan subarachnoid. Nah, ini ada kaitannya dengan peningkatan kasus kematian sebanyak 1,5 sampai 3 kali lipat ya, dibanding orang yang tidak ada DCI. Oke, jadi pada DCI itu bisa kita jumpai adanya vasospasme ya, yang tentunya menyebabkan aliran darah otaknya berkurang, terjadi encephalopati, terjadi infak pada jaringan otak. Nah, kalau kita lihat pemeriksaan MRI ya, kita bisa lihat ada gambaran iskemik, bukan perdarahan ya, gambaran iskemik ini. Ini gambaran MRI ini gambarnya hiperden seperti ini gambaran iskemik pada MRI. Tapi kalau pada CT scan ini adalah gambaran perdarahan. Kita lanjut. Nah, ini proses patofisiologi dari delayed cerebral ischemic ini atau DCI ya. Diawali dengan adanya perdarahan ya, kemudian terjadi perubahan-perubahan yang sampai terjadinya perubahan pada apa namanya itu, atau menstimulasi gen yang ada di dalam sel otot polos yang ada pada dinding pembuluh darah tersebut, sehingga dia bisa mengekspresikan TNF alpha, interleukin 1 beta, interleukin 6, INOS dan sebagainya. Ya, ini akan berdampak serius. Ya, berdampak serius timbulnya vasokonstriksi dari pembuluh darah. Kemudian juga bisa menyebabkan edema karena terbukanya blood barrier-nya. Nah, sehingga edemanya makin bertambah berat. Oke. Nah, bagaimana penata-laksanaan perdarahan subarachnoid? Nah, secara klinis, penanganan perdarahan subarachnoid ini tergantung gradingnya tadi. Ya, grade 1 atau grade 2 menurut Han and Hess, disingkat HNH ini, perdarahan subarachnoid ya. Nah, ini kalau grade 1 dan grade 2 biasanya kita lakukan identifikasi dini
dan pasiennya harus bed rest total dengan posisi kepala ditinggikan 30 derajat, bila perlu diberikan oksigen 2 sampai 3 liter per menit. Kemudian pasang impuls IV line, ya. Kemudian monitor ketat kelainan-kelainan neurologi yang timbul. Nah, itu saja penanganannya grade 1, grade 2 karena nggak bisa diapa-apain. Nah, untuk mencegah vasospasme maka tetap juga kita berikan nanti kita berikan obat nimotop walaupun belum ada tanda-tanda vasospasme. Kalau sudah ada tanda-tanda vasospasme, apakah dia bisa kembali lagi? Ya, itu nggak bisa dijamin. Apakah bisa kembali pembuluh darah yang sudah mulai vasospasme dengan pemberian nimodipin? Nah, itu nggak bisa dijamin juga. Tapi resiko untuk terjadi vasospasmenya mungkin tinggi ya, tergantung kepada luasnya perdarahannya. Biasanya kalau grade 1, grade 2, mungkin risiko untuk timbul vasospasmenya itu tidak begitu hebat biasanya. Atau tidak cenderung menyebabkan vasospasme. Makanya pada grade 1, 2 kalau menurut penuntun penata laksanaannya itu belum diberikan nimotop. Tapi kalau kita berikan juga tidak salah gitu maksudnya. Ya, untuk pencegahan. Nah, sedangkan pada penderita grade 3, 4, dan 5, ya, sesuai dengan skala Hein and Hess, ini kan pasiennya sudah mulai ada tanda-tanda penurunan kesadaran. Maka dia jangan lupa, kita mesti lakukan penatasan ABC, jadi mesti dicek semua. Air, breathing, circulation support itu mesti dilakukan ya. Karena mulai tadi penurunan kesadaran, pasien mesti dilakukan intubasi endotrakeal. Bila ada tanda-tanda herniasi, maka dilakukan intubasi. Hindari pemakaian sedatif yang berlebihan. Oke, ini prinsip dasar penatelasannya ya. Nah, kemudian untuk mencegah timbulnya vasospasme, maka diberikan obat nimodipin. Nah, bisa kita berikan oral, bisa diberikan secara IV. Nah, biasanya kalau grade-nya ringan sebenarnya, grade 1, grade 2 itu kalau mau dikasihkan masih bisa oral diberikan bisa. Tapi kalau dia grade-nya lebih tinggi, ya, grade 3 ke atas itu sangat perlu diberikan obat yang injeksi, nimodipin injeksi. Bagaimana bekerja obat ini? Obat ini bekerja mencegah peningkatan kalsium intraseluler dengan memblok channel kalsium. Jadi pada dinding pembuluh darah dari otak kita itu di sana ada channel-channel kalsium yang dia kalau tersimulasi maka dia bisa menyebabkan vasokonstriksi. Maka diblok dia oleh nimodipin. Akibatnya dampaknya dia punya risiko juga bisa menyebabkan penurunan tekanan darah karena pembuluh darah arterinya menjadi melebar. Nah, pemberian secara intravena, sebentar. Pemberian nimodipin itu secepatnya dalam waktu 4 hari setelah diagnosis ditegakkan. Secepatnya diberikan. Jadi kalau umpamanya dari awal kita berikan sih boleh-boleh saja, ya. Tapi minimalnya 3-4 hari itu harus sudah diberikan seharusnya untuk mencegah timbulnya vasospasme. Pemberian secara intravena dosis awalnya 5 ml per jam, ya. Kemudian selama 2 jam pertama atau sekitar 15 mg per kilogram berat badan. Oke, bila tekanan darah tidak turun, dosis dapat dinaikkan menjadi 10 ml per jam. Diberikan 7-10 hari. Nah, biasanya nimodipin ini bisa punya dampak penurunan tekanan darah juga. Sehingga pemberian nimodipin ini mesti kita pantau dia terhadap penurunan tekanan darah. Jadi kalau umpamanya pasien memang tekanan darahnya agak tinggi, cocok sekali kita berikan nimodipin. Tapi kalau memang pasiennya tekanan darahnya sudah rendah, nah ini juga masalah. Kalau diberikan, bisa jadi tekanan darahnya makin turun. Nah itu juga masalah lain ya. Nah biasanya pemberian nimodipin bisa dilakukan menggunakan syring pump. Sehingga dosisnya bisa lebih akurat.
Nah, ini ada beberapa rekomendasi untuk penanganan manajemen cerebral spasm atau DCI setelah akut subarachnoid hemorrhage. Jadi setelah perdarahan subarachnoid akut itu ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan. Ya, yang pertama adalah bisa diberikan obat oral nimodipin ya, untuk semua pasien SAH. Ini evidence base-nya evidence kelas A ini, kelas 1 ya, dengan evidence level A. Artinya ini sangat dianjurkan, itu artinya. Kemudian bisa mempertahankan volume darah, ya, maintenance volume darah dan juga volume aliran darah normal untuk mencegah timbulnya DCI. Ya, DCI itu dia ekuivalen dengan timbulnya vasospasme. Kemudian bisa dilakukan profilaktis hipervolemia. Jadi Jadi mesti dilakukan pencegahan timbul hipervolemia atau dilakukan angioplasti ballooning ya sebelum timbulnya vasospasme. Nah, ini kalau tindakan ini sebenarnya kalau sebelum timbul vasospasme tidak dianjurkan. Itu maksudnya. Kecuali kalau sudah timbul vasospasme. Nah, jadi kalau sudah timbul vasospasme, tindakan untuk membuka pembuluh darah yang masih mengalami vasospasme itu bisa lewat tindakan neurointervensi dengan teknik balon angioplasti. Ya, jadi lewat teknik teknik neurointervensi itu dipasang kateter sampai sampai ke pembuluh darah otak yang bersangkutan. Di situ dibuka aliran darahnya yang dibuka pembuluh darah yang mengalami vasospasme tadi itu dengan membesarkan balon yang ada di ujung daripada kateternya, ya, sehingga pembuluh darahnya bisa melebar kembali. Nah, tapi tindakan ini tidak dianjurkan kalau belum terjadi vasospasme. Itu maksudnya. Ini levelnya level kelas 3 atau level evidence base B. Nah, kemudian transcranial Doppler ini penting ini untuk monitor perkembangan timbulnya vasospasme. Jadi paling ringan untuk menilai vasospasme itu lewat TCD. Kenapa ringan pakai TCD? Karena TCD tidak menggunakan macam-macam ya, beda dengan CT angiografi. Kalau CT angiografi kan dia pakai penyuntikan zat kontras kan. Kalau ini tidak, dia hanya dilihat lewat resonansi suara yang ditangkap oleh alat ya, bisa mendeteksi adanya vasospasme. Jadi dinding pembuluh darah itu diameternya bisa kita nilai dengan TCD. Perfusi imaging bisa dilakukan dengan menggunakan CT scan ya atau dengan MRI untuk mengidentifikasi adanya bagian otak yang mengalami iskemik. Nah, kalau tadinya dia awalnya tidak ada iskemik, kemudian begitu scan ada iskemik, jangan-jangan itu dampak dari vasospasmenya. Ya, kemudian bisa menginduksi hipertensi. Ini dianjurkan untuk menaikkan tekanan darah pada pasiennya. Tapi hati-hati juga kalau tekanan darah sudah tinggi, kalau kita naikkan lagi sangat berisiko ya. Cuma naikannya bukan naikkan terlalu tinggi ya, sehingga sebentar ya. Ya. Kemudian cerebral angioplasti dan selektif intraarterial vasodilator terapi. Nah, ini memungkinkan dilakukan pada pasien-pasien dengan adanya vasospasme. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya
pada SAH ini adalah bagaimana menghilangkan aneurismanya. Jadi kalau umpamanya kita rawat pasien SAH, klinisnya sudah membaik, ya, ini walaupun dia membaik klinisnya, tapi dia tetap punya risiko untuk timbulnya serangan atau SAH ulang. Rebleeding tinggi sekali. Nah, oleh karena itu supaya dia tidak lagi terjadi tidak akan kita cegah supaya tidak terjadi lagi perdarahan ulang, maka aneurismanya harus ditutup aneurismanya. Bagaimana tekniknya? Ada dua teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama menggunakan tindakan intervensi, yaitu dengan pemasangan coiling namanya. Ini coiling ini dia suatu suatu serat seperti benang gitu ya. Dia diisi ke dalam aneurismanya supaya dia pelan-pelan tertutup. Diisi sampai penuh. Nah, dengan begitu darah tidak lagi masuk kemari. Lama-lama dia nanti akan bagian ini akan mengalami mengalami bagian dari pembuluh darah yang membentuk aneurismanya ini. Karena kemari darahnya tidak ngalir lagi ke bagian ruang aneurismanya, maka lama-lama di sini akan mengalami perbaikan, ya, tertutup sendiri dia, lama-lama dia akan copot ini aneurismanya. Nah, kalau ini kan tanpa pembedahan, ya. Nah, kalau teknik satu lagi dengan cara dijepit aneurismanya, ya, pakai alat klip khusus atau surgical clip namanya. Ini dilakukan lewat tindakan bedah, ya, kraniektomi. Nah, tentu kraniektomi kan menyisakan cacat pada batok kepalanya karena bekas operasi. Sedangkan kalau teknik coiling itu tidak bisa tanpa ada kelihatan bekas sama sekali. Jadi jauh lebih aman sebenarnya. Nah, oleh karenanya pada pasien-pasien SAH itu walaupun klinisnya sudah membaik, dia tetap disiapkan untuk tindakan menghilangkan aneurismanya. Ya, jadi pada pasien-pasien SAH itu harus kita lakukan pemeriksaan untuk mencari tahu di mana posisi aneurismanya. Ya, dengan pemeriksaan MRA atau CT scan, CT angiografi, ya. Nah, kemudian jangan lupa kita konsulkan ke spesialis spesialis saraf yang punya kompetensi neurointervensi. Ya. Prognosis. Nah, sekitar 10% penderita PSA atau perdarahan subarachnoid meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Jadi belum sampai di rumah sakit sudah meninggal di jalan. Dan 40% meninggal tanpa sempat membaik sejak awitan. Jadi angka kematiannya lumayan tinggi. Dengan dianggap sepele, ya. Banyak pasien-pasien saya masuk dengan sadar penuh, pasiennya bisa ngomong. Tahu-tahu dari hari ke hari makin memburuk. Tingkat mortalitas pada tahun pertama sekitar 60%. Jadi tahun pertama itu 60% pasiennya meninggal. Kasusnya tinggi sekali, angka kematian cukup tinggi. Bisa jadi tidak meninggal saat perawatan, tapi setahun pertama dia meninggal nanti. Kenapa? Karena timbulnya rebleeding tadi. Bila tidak ada komplikasi dalam 5 tahun pertama, sekitar 70%. Nah, ini yang unik juga, bila tidak ada komplikasi dalam 5 tahun pertama, sekitar 70%. Apakah ini juga karena ada perdarahan ulang, juga nggak tahu ini. Bila tidak ada intervensi bedah, maka sekitar 30% penderita meninggal dalam 2 hari pertama. Nah, 50% dalam 2 minggu pertama dan 60% dalam 2 bulan pertama. Jadi kembali bahwa prognosis pasien PSA itu atau perdarahan subarachnoid itu secara umum dia kurang bagus. Nah, kita bisa memprediksi prognosis untuk pasien-pasien dengan SAH ini dengan berdasarkan sistem Ogilvy, dan Ogilvy dan Carter, ya, di mana dia buat sistem scoring seperti ini.
Ya, kalau ada skor NSA di atas 3, maka dapat skor 1. Kalau secara CT scan, skala Fisher di atas 2, maka dapat skor 1. Kalau aneurismanya lebih dari 10 mili, skor 1. Bila usia pasien lebih 50 tahun, skor 1. Lesi pada sirkulasi posterior berukuran besar lebih dari 2 mm, skor 1. Nah, kalau skor 0, prognosis lebih baik. Skor 5 mempunyai prognosis yang buruk. Jadi antara skor 0 sampai skor 5 ini prognosisnya di antara keduanya begitu. Artinya apa? Makin besar skor, maka prognosisnya makin jelek. Ya. Nah, ini perlu dihafalkan ini. Tiba-tiba keluar ujian, nggak tahu. Ya, saya kira sampai sini aja kuliahnya. Sudah 3:30 lewat. Oke, ada pertanyaan? Ini masih ada orangnya enggak ini? Kok pada diam semua? Masih, dokter. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Izin dokter. Ya. Izin dokter, ada yang ingin ditanyakan dok. Ya. Untuk SAH spontan dan SAH traumatik dokter. Misalnya kita tanpa melihat dari sisi trauma dokter, apakah dari gambaran scan itu bisa kita bedakan dok antara SAH spontan dan SAH traumatik dokter? Jawabannya bisa. Anda bisa kasih penjelasan enggak? Gimana bisanya? Siapa yang bisa jawab? Bagaimana membedakan SAH traumatik dengan SAH spontan? Sangat mudah jawabannya. Silakan dijawab. Izin dokter. Ya. Mencoba menjawab dokter, tapi mohon dikoreksi juga apabila mungkin salah dokter. Izin dokter, mungkin untuk SAH spontan dokter bisa dilihat dari area predileksinya dokter. Di mana tadi seperti yang setelah dokter jelaskan, biasanya paling sering terjadi pada arteri komunikans anterior sekitar 40-50%, dan yang kedua tersering adalah pada bifurkasio arteri cerebri media dokter. Mungkin dari situ bisa menjadi salah satu pertimbangan apakah ini spontan ataupun traumatik dokter. Kemudian dokter, untuk SAH traumatik biasanya juga sering terjadi pada sisi kopnya dokter atau counter kopnya dokter dari arah benturan dokter. Oke, bagus. Terus apa lagi tandanya? Bedanya? Ya, betul itu jawabannya. Masih ada lagi jawaban lain. Tambahannya apa lagi? Apalagi siapa bisa jawab? Siapa bisa tambahin? Silakan. Pertanyaan cukup sederhana ini, dan ini sering kita karena kita sering jumpai pasien SAH spontan dan juga SAH traumatik ya. Ini kita harus betul-betul bisa membedakan apakah dia trauma atau karena spontan perdarahannya. Apalagi kalau pasiennya tidak ada keluarganya mungkin ya, atau tidak ada yang tahu apakah ada trauma atau tidak. Silakan. Apa tanda lainnya? Kan gampang tanda lainnya. Pada diri pasiennya apa? Bisa jawab. Ya kalau karena trauma tentu ada tanda-tanda trauma, kok payah sekali jawabannya. Tanda-tanda trauma itu macam-macam dia. Trauma di badannya. Ya paling penting trauma di lehernya, di kepalanya, itu yang paling penting. Ya, adanya trauma ini juga bisa kita buktikan dengan CT scan. Kita bisa lihat ada subscap hematom di CT scan-nya. Ya, ada pembekakan di kulit dan lapisan
kutis di daerah kepalanya yang mengalami trauma. Kemudian kita bisa lihat, kita bisa tarik garis ke lokasi pendarahannya berupa garis lurus gitu ya. Itu bisa timbul efek countercurve-nya, kita bisa nilai begitu. Nah, dengan begitu kita bisa pastikan, oh ini pasiennya trauma, bukan karena SH spontan. Tapi memang ada juga kemungkinan orang dengan SH spontan tiba-tiba jatuh, mungkin enggak? Mungkin saja ya, tapi kasusnya jarang. Karena pada orang SH itu biasanya tidak ada defisit neurologik di awalnya. Tidak ada hemiparesis dia. Tapi bisa juga terjadi lesi nervus cranialis karena efek penekanan oleh aneurismanya sendiri. Artinya pasiennya masih bisa jalan, jadi risiko jatuhnya lebih kecil. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Ada? Nggak ada ya? Udah paham semua ya? Ini jangan lupa nanti untuk pasien-pasien SAH spontan ya, sistem scoringnya ini dan juga prediksi prognosis ini bisa dipakai ini untuk menilainya ya, untuk membiasakan diri kalian menghitung skor-skornya. Baik dari scan-nya ada namanya apa tadi? Apa namanya? Skala Fisher atau Fisher score ya. Kemudian secara klinis ada grading Hunt and Hess. Oke. Kemudian ada penilaian prognosis menurut apa tadi? Skor Ogilvy, dokter. Ogilvy. Ya, oke. Saya kira cukup ya kuliahnya. Ada lagi pertanyaan enggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita cukupkan kuliah. Ini sudah hampir jam 4 ya. Nanti pada topik yang lain kita akan diskusi lebih akan bicara lebih jauh lagi. Terima kasih. Saya tutup kuliahnya. Ini bukti kuliah, jangan lupa difotokan ya. Foto bukti kuliahnya bahwa kita ada kuliah hari ini. Kemudian bukti kuliah ini tolong dilaporkan ke Prodi untuk direkap sebagai bukti bahwa hari ini ada kuliah CPD gitu. Oke. Sekalian juga bisa mengidentifikasi siapa saja yang ikut kuliah pada hari ini. Jadi dengan difoto begini nampak siapa yang hadir, nampak juga siapa yang tidak hadir. Oke. Sudah tolong difoto sebentar. Siapa yang foto? Baik dokter, akan Sika dokter akan di capture dokter, izin dokter. Ya, silakan difoto dan nanti hasilnya diserahkan ke Prodi. Buka semua itu layarnya, buka semua. Bambang buka layarnya. Bambang buka layarnya, mana orangnya ini? Nggak usah, tekan ini aja. Miranda, Bambang buka layarnya, Desi, Fitria. Ini kalau nggak buka layar berarti dia nggak hadir ini orang ini. Nggak usah. Orangnya tidur mungkin nih. Mana buka dulu. Fitria, Miranda, siapa lagi tuh? Yang neurologi Cut siapa? Cut Sri. Cut Sri. Mana Fitria? Izin dokter, akan kita capture sekarang dokter. Ya ini Miranda nggak ada orangnya nih. Ini kalau nggak buka layar dianggap nggak hadir nanti ini. Cuman hanya membuka koneksinya, tapi orangnya nggak ada di situ. Orang tidur mungkin. Bambang buka lagi layarnya Bambang.
Ya, silakan difoto. Baik, dokter. Nah. Baik, sudah, dokter. Sudah, oke. Terima kasih ya. Ya, sampai ketemu pada kuliah yang lain. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Terima kasih, dokter. Sama-sama, saya live duluan ya. Dokter. Ya, Baik, terima kasih. dokter. Ya.